السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul pada sore hari ini pada hari yang ke-7 dari bulan Ramadan. Melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan fi Tafsir Al-Quran karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita memasuki kaidah yang ke-26. Berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Qa'idatu As-Sadisatu wal-Ishrun, kaidah yang ke-26. Al-aslu anna al-ayati allati fiha quyudun la tathbutu ahkamuha illa biwujudi tilka al-quyud illa fi ayatin yasirah. Asalnya ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yang di dalamnya terdapat quyud, sifat-sifat atau ikatan-ikatan atau penyebutan syarat-syarat khusus, asal hukumnya la tathbutu ahkamuha, hukumnya itu tidak ditetapkan dan tidak diterapkan illa biwujudi tilkal quyud, kecuali apabila ikatan-ikatan itu ada atau syarat-syarat itu disebutkan atau sifat-sifat itu terwujud di dalam sesuatu yang diterangkan itu. Kecuali dalam beberapa ayat
yang sedikit. Makna dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwa di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali disebutkan sifat-sifat atau syarat-syarat atau ikatan-ikatan tertentu, dan itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka asalnya apabila disebutkan sifat di dalam satu ayat, maka kita harus berpegang kepada sifat yang disebutkan di dalam ayat itu. Jangan keluar dari sifat tersebut. Jangan keluar dari adanya ikatan-ikatan yang telah disebutkan di dalam ayat itu. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kafarah, ayat kafarah, fatahriru raqabatin mu'minah, bahwa termasuk di antara ayat kafarah wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena kekeliruan, dia tidak bermaksud untuk membunuhnya, maka yang wajib bagi si pembunuh ini adalah tahriru raqabatin mu'minah, membebaskan budak atau hamba sahaya yang mukmin, yang muslim. Maka penyebutan mukminah ini adalah sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang menjelaskan tentang kafarah bagi seorang yang melakukan pembunuhan kepada seorang muslim yang lain karena keliru, tanpa sengaja. Kafarahnya, penebus dosanya adalah membebaskan budak. Budak yang mana? Mukminah. Budaknya harus seorang muslim. Maka ini sifat. Sifat ini seorang tidak diperbolehkan keluar dari sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seorang ingin membayar kafarah disebabkan karena dia membunuh karena keliru, lalu dia membebaskan seorang budak kafir, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena asal hukumnya harus sesuai dengan sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membebaskan hamba sahaya yang mukmin, yang muslim. Maka harus berjalan di atas sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang pembayaran fidyah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan membayar fidyah, 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa yang dimaksud membayar fidyah adalah memberi makan kepada siapa? Orang miskin. Ini sifat yang itu berstatus sebagai syarat. Apabila ada seorang membayar fidyah lalu dia memberi makan kepada orang kaya, bukan orang miskin, maka fidyahnya tidak sah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat miskin, jadi harus diberikan kepada orang miskin. Dan demikian pula ayat-ayat yang lainnya. Banyak sekali apabila kita meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, ketika Allah Azza wa Jalla
menjelaskan tentang ayat tayammum, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Kalau ada seorang yang melakukan tayammum lalu dia mengusap kakinya, maka tidak sah. Kenapa? Karena itu menyelisih sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diusap adalah kepala, wajah dan tangan. Maka jangan keluar dari sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Jadi asal hukumnya ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu di dalamnya disebutkan sifat-sifat tertentu atau syarat-syarat tertentu atau ikatan-ikatan tertentu, maka asalnya adalah berjalan di atas apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Jangan keluar dari sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam beberapa ayat yang yasirah, dalam beberapa ayat yang jumlahnya sedikit. Kata beliau, wa hadhihi qa'idatun latifah. Ini adalah kaidah yang latifah, yang sangat lembut, yang sangat teliti, yang harus diperhatikan. Fa inna Allah ma tarattaba fi kitabihi hukman ala syai' wa qayyadahu biqaidin aw syarata lidzalika syartan ta'allaqa al-hukmu bihi ala dzalika al-wasf alladhi wasafahu Allah Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa taala kapan menyebutkan sebuah hukum di dalam kitabnya, yang hukum itu berkaitan dengan sesuatu, yang diikat dengan sesuatu, yang disyaratkan dengan sesuatu, maka hukum itu sangat berkaitan erat dengan sifat yang disebutkan di dalam ayat tersebut, atau sangat berkaitan dengan syarat itu. Apabila tidak terpenuhi syarat tersebut, maka tidak ada hukum, yaitu apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Banyak sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla mengampuni selain daripada dosa syirik. Maka yang disebutkan adalah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka berfokus kepada sifat yang disebutkan oleh Allah, tidak keluar darinya, kecuali apabila ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dikeluarkan dari sifat dan syarat yang disebutkan. Wa hadza fil Qur'an la hasra lahu. Dan di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu tidak ada batasannya tentang hal ini. Banyak sekali. Wa innamal maqsudu dzikrul mustathna min hadzal asl alladhi yaqulu katsirun minal mufassirin idza takallamu 'alaiha hadza qaidun ghairu murad. Namun yang dimaksud di sini, yang ingin beliau terangkan di sini adalah ketika disebutkan ada istitsna, ada pengecualian yang dikeluarkan dari hukum asal, yang banyak disebutkan oleh para ahli tafsir ketika mereka membahas tentang ayat-ayat tersebut, kata mereka hadza qaidun ghairu murad, bahwa ini adalah sifat yang tidak dimaksudkan sebagai sebuah syarat, sebagai sebuah ikatan di dalam sebuah hukum. Ya. Nah, tidak dimaksudkan bahwa apa yang disebutkan dari sebuah sifat, maka itu apa yang disebutkan di dalam sifat dalam ayat tersebut bukan itu yang diinginkan di dalam ayat ini. Dalam artian apabila keluar dari sifat itu, maka keluar dari hukum. Ya, ini memang mungkin agak sulit untuk difahami, namun dengan menyebutkan permisalan-permisalan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini akan memperjelas insyaallah taala. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa permisalan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,
wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Perhatikan di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man yad'u ma'allah ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa, barang siapa yang menyeru kepada sesembahan yang lain bersama Allah, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, la burhana lahu bih, yang dia tidak memiliki burhan, dia tidak memiliki hujjah dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disebutkan al-ayah, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah bersama Allah, yang dia tidak memiliki hujjah dalam perbuatannya itu, la burhana lahu bihi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la burhana lahu bihi, dia tidak memiliki hujjah atas perbuatannya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Maka penghisabannya di sisi Allah, sesungguhnya tidak akan meraih kemenangan orang-orang kafir itu. Apa makna dari la burhana lahu bihi? Dia tidak memiliki hujjah atas perbuatannya. Jangan sampai ada yang salah memahami ayat ini. Ya. Misalnya ada seseorang berdoa kepada selain Allah, dia menyeru kepada selain Allah, dia berdoa kepada wali, berdoa kepada Abdul Qadir Jailani atau kepada siapa saja. Ya. Lalu dia mengatakan dia memiliki hujjah atas perbuatannya itu. Apakah perbuatan syirik yang dilakukan itu dibenarkan dengan alasan yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan syirik yang la burhana lahu, perbuatan syirik yang tidak ada hujjah? Berarti kalau syirik yang ada hujjah boleh. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutan la burhana lahu bihi, ini adalah untuk menjelaskan bahwa perbuatan syirik yang dilakukan oleh siapa saja yang menyekutukan Allah, yang berdoa kepada selain Allah, sesungguhnya apa yang mereka amalkan itu la burhana lahu bihi, tidak ada hujjah sama sekali. Ya. Jadi sifat la burhana lahu bihi ini untuk semakin menjelaskan keburukan dan hinanya perbuatan syirik itu. Jangan difahami bahwa yang dimaksud bahwa ada perbuatan syirik yang tidak memiliki hujjah, ada perbuatan syirik yang memiliki hujjah. Tidak demikian. Semua perbuatan kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala la burhana lahu bihi. Tidak ada hujjah dia terhadap apa yang dia lakukan. Kata beliau, wa minal ma'lumi anna man da'a ma'allahi ilahan akhar fa innahu kafir. Merupakan hal yang telah dimaklumi di dalam agama ini bahwa barang siapa yang berdoa kepada sesembahan yang lain, kepada ilah yang lain bersama Allah, maka dia kafir. Wa annahu laysa lahu burhanun mutlaqa, dan dia tidak memiliki hujjah sama sekali atas perbuatannya itu. Wa innama qayyadaha Allah bihadzal qaid bayanan li syana'ati syirki wal musyrik. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ini, penyebutan la burhana lahu, dia tidak memiliki hujjah atas perbuatannya, untuk menjelaskan tentang keburukan perbuatan syirik dan buruknya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna syirka qat'an laysa lahu dalilun syar'iyyun wala aqli. Dan bahwa perbuatan syirik dipastikan dia tidak memiliki dalil, tidak memiliki hujjah, baik ditinjau dari sisi syariat atau ditinjau dari sisi akal. Wal musyriku laysa biyadihi ma yusawwighu lahu syai'an min dzalik. Dan orang yang menyekutukan Allah
sama sekali tidak memiliki alasan yang membenarkan apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan itu. Jadi penyebutan la burhana lahu bukan untuk mengklasifikasi bahwa ada perbuatan syirik yang memiliki hujjah. Ada perbuatan syirik yang tidak memiliki hujjah. Yang dilarang adalah perbuatan syirik yang tidak memiliki hujjah. Bukan itu yang dimaksud. Namun la burhana lahu bihi adalah merupakan sifat yang menetap terhadap perbuatan syirik apapun untuk menjelaskan tentang keburukan syirik dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-23, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang siapa saja wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, tentang rabibah. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ini hukum tentang rabibah. Ada seorang lelaki, dia menikahi seorang wanita janda. Janda ini memiliki anak putri, anak perempuan. Ya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan ya, tentang status anak ini. Nah, ini yang disebut apa? Rabibah. Kalau kita biasa menyebut anak tiri ya, betul. Biasa disebut anak tiri. Ya. Anak dari bawaan istri yang dia nikahi. Kalau seorang wanita menikahi duda, punya anak, maka anak-anak dari suaminya disebut rabib. Atau rabibah. Nah, ketika seorang lelaki menikahi seorang wanita janda, dia membawa seorang anak perempuan yang disebut rabibah, jamaknya rabaib. Apa hukum rabibah ini bagi lelaki ini, anak tirinya ini? Nah, Allah Azza wa Jalla menjelaskan wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Dan rabibah yang berada di dalam asuhan kalian dari istri-istri kalian yang kalian telah berhubungan intim dengan mereka. Jadi syaratnya apabila ada seorang laki menikahi seorang wanita janda, lalu kemudian terjadi hubungan, maka anak bawaan dari istrinya ini itu menjadi mahram bagi lelaki tersebut. Paham ya? Menjadi mahram baginya. Dengan syarat apabila sudah terjadi hubungan suami istri. Namun kalau hanya sekedar terjadi akad ijab kabul, sudah terjadi sempurna akad pernikahan, sah, telah menjadi suami istri, belum sempat terjadi hubungan, cerai. Apakah diperbolehkan bagi lelaki ini untuk menikahi anak dari mantan istrinya tersebut? Boleh enggak? Diperbolehkan karena
Allah Azza wa Jalla menyebutkan syarat, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Apabila kalian belum berhubungan dengannya, dengan wanita janda tersebut, maka tidak ada dosa atas kalian. Artinya tidak mengapa bagi kalian untuk menikahi anaknya, dengan syarat belum sempat terjadi hubungan. Namun apabila telah terjadi hubungan, maka tidak lagi diperbolehkan, dan itu berstatus sebagai rabibah yang diharamkan bagimu untuk menikahinya. Nah, perhatikan di dalam ayat ini, warabaibukumul lati fi hujurikum. Kata-kata hujurikum, ya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah kadang-kadang menjadi permasalahan bagi sebagian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warabaibukumul lati fi hujurikum. Warabaib dan rabibah kalian, ya. Fi hujurikum, yang tinggal bersama kalian, dalam asuhan kalian, di rumah-rumah kalian. Nah, kata-kata fi hujurikum ini, apakah ini sebuah sifat yang menjadi syarat, ya, tidak diperbolehkannya untuk menikahi wanita rabibah tersebut, anak dari janda itu? Saya beri permisalan. Ada seorang lelaki menikahi janda, punya anak putri, sama seperti tadi. Anak putrinya ini, ya, tinggal bersama ibunya. Nah, dan ketika terjadi pernikahan pun, tetap anak ini tinggal bersama mereka, tinggal di rumahnya bersama-sama di dalam rumah tersebut. Maka ini tidak jadi masalah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa dia adalah mahram. Dia adalah mahram. Tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh lelaki ini, karena itu sudah menjadi mahramnya. Namun contoh yang kedua, seorang lelaki menikahi seorang wanita janda, punya anak putri, namun putrinya ini tinggal bersama keluarganya yang lain, tinggal bersama pamannya atau tinggal bersama kakeknya, ya. Yang ini terjadi pernikahan, ya, terjadi pernikahan dalam keadaan anak itu bersama yang lain. Nah, atau tinggal bersama dengan ayahnya, terjadi perpisahan, perceraian suami istri, si anak putri ini tinggalnya bersama ayah, tidak tinggal bersama ibu. Berarti tidak dalam asuhannya. Apakah diperbolehkan bagi lelaki yang menikahi ibunya ini, ya, dan telah terjadi hubungan, kemudian terjadi perceraian, apakah diperbolehkan lelaki ini menikahi anaknya, anak putrinya tersebut? Bisa difahami, ya? Apakah diperbolehkan? Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu sudah berstatus sebagai rabibah. Ya. Apakah anak putri itu tinggal bersama ibunya setelah dia menikah dengan laki yang lain atau tidak? Itu rabibah, maka tidak diperbolehkan apabila sudah terjadi hubungan ibunya dengan laki tersebut. Ini pendapat jumhur ulama. Ada satu pendapat, dan itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa apabila si anak putri tersebut tinggal di tempat yang lain, tidak dalam asuhan ibunya,
lalu ibunya menikah dengan seorang laki, terjadi hubungan, lalu kemudian terjadi perceraian, maka pendapat yang kedua ini mengatakan boleh bagi mantan suami ibunya untuk menikahi anak putri mantan istrinya itu. Alasannya apa? Alasannya karena anaknya tidak tinggal dan tidak diasuh oleh ibunya. Dalilnya mana? Ini ayatnya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan rabibah kalian yang fi hujurikum, dalam asuhan kalian, yang tinggal di rumah kalian, yang tinggal bersama kalian. Ayatnya kan mengatakan di dalam asuhan kalian, di rumah kalian. Dan ini tidak tinggal bersamanya. Berarti boleh. Ya, jadi mereka menganggap bahwa penyebutan fi hujurikum itu adalah sebuah sifat yang menjadi syarat. Syarat mahram. Berarti kalau bukan fi hujurikum, bukan dalam asuhannya, bukan tinggal bersamanya, berarti tidak terpenuhi syarat yang disebutkan di dalam ayat ini. Maka boleh untuk dinikahi. Kata jumhur ulama, tidak demikian. Penyebutan fi hujurikum ini itu bukanlah sebuah syarat. Bukanlah sebuah sifat yang menjadi syarat, tidak. Akan tetapi disebutkannya fi hujurikum kharaja makhrajal ghalib. Ya, disebutkannya bahwa kata fi hujurikum itu tidak menunjukkan syarat, namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya untuk menjelaskan bahwa yang namanya robibah biasanya tinggal bersama. Itu secara umum. Kalau yang namanya robibah ya biasanya ikut ibunya, tinggal bersama ibunya. Maka ketika dia menikah pun tetap tinggal bersamanya. Bukan yang dimaksud itu sebagai sebuah syarat yang apabila itu tidak terdapat dalam satu sifat berarti bukan mahram. Walhasil para ulama berselisih dalam permasalahan ini. Yang kuat wallahu taala alam adalah pendapat jumhur ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, bahwa seorang rabibah ya, apabila ibunya telah menikah dengan seorang lelaki dan terjadi hubungan, maka lelaki ini adalah maka wanita ini, rabibah ini sudah menjadi mahram bagi lelaki tersebut. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah rabibahnya ini tinggal bersamanya dalam asuhannya atau tidak. Dan apa yang disebutkan pada ayat Allah Subhanahu wa taala fi hujurikum ya, bukan bertujuan untuk dijadikan sebagai sebuah syarat. Kata beliau, ma'a anna kaunaha fi hijrihi atau fi ghairi hijrihi laisa syartan li tahrimiha fa innaha tahrumu mutlaqan. Bahwa seorang wanita rabibah apakah dalam asuhannya tinggal bersamanya atau tidak tinggal bersamanya, itu bukanlah sebuah syarat untuk menjadikannya sebagai mahram. Sebab wanita rabibah adalah mahram bagi suami ibunya secara mutlak. Walakin dzakarallahu hadzal qaida tashni'an li hadhihi al-halah wa annahu minal qabihi ibahatur rabibah allati hiya fi hijril insan bimanzilati bintihi. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ini fi hujurikum untuk menyebutkan keburukan keadaan ini, bahwa merupakan satu keburukan apabila ada seorang lelaki dia menikahi rabibah. Karena menikahi seorang rabibah itu sama seperti menikahi anak putrinya sendiri karena tinggal bersamanya. Namanya anak putrinya diharamkan bagi seorang untuk menikahi putrinya sendiri. Maka demikian pula menikahi rabibah tidak diperbolehkan karena statusnya sama. Biasanya namanya rabibah itu tinggal bersama dengannya. فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها
liyunaffira anha dzawil albab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permasalahan ini dengan begitu jelas disebutkan ya, untuk menerangkan, menjelaskan tentang buruknya apabila ada seorang lelaki menikahi anak daripada mantan istrinya yang dia telah berhubungan dengannya. Ini adalah suatu keburukan, sama seperti dia menikahi putrinya sendiri. Ma'a anna tahrima lam yu'allaq bimithli hadhihi al-halah. Padahal hukum pengharaman menjadikan mahram itu tidak ada kaitannya dengan kondisi si anak itu tinggal bersamanya atau tidak. Tidak ada kaitannya. Fal untha imma an takuna mubaha mutlaqan aw muharrama mutlaqan sawa'un kanat 'indal insani am la. Yang namanya seorang wanita ada kalanya dia dihalalkan secara mutlak atau diharamkan secara mutlak. Halal mutlak atau haram mutlak. Ada seorang wanita ya, tidak ada hubungan kekerabatan dengan dia sama sekali. Apakah boleh bagi lelaki ini menikahi wanita itu? Boleh, tidak jadi masalah. Apakah wanita ini pernah tinggal serumah dengannya atau dia tinggal di tempat yang lain? Tidak ada perbedaan ya. Jadi permasalahan dia tinggal di rumah itu atau tidak, itu tidak merubah hukum. Demikian pula seorang wanita mahram ya, kalau dia sudah ditetapkan sebagai mahram, ya mahram. Haram bagi seorang laki untuk menikahinya, apakah dia tinggal bersama atau tidak. Dia punya saudara perempuan, tapi tidak pernah tinggal bersama, ya tetap saja diharamkan dia untuk menikahinya. Bukan karena dia tinggal bareng di satu rumah jadi mahram, tidak. Maka demikian pula keadaan seorang rabibah ya. Kalau seorang lelaki menikahi seorang wanita janda yang ya memiliki seorang putri dan telah terjadi hubungan, maka sudah menjadi mahram, sehingga tidak lagi diperbolehkan bagi lelaki ini menikahi rabibah tersebut apakah serumah dengannya atau tidak. Tidak ada perbedaan ya. Lalu gimana kalau misalnya awalnya tidak serumah kemudian jadi serumah? Awalnya tidak serumah, boleh, kemudian jadi serumah, jadi mahram, begitu. Oleh karena itu pendapat jumhur ulama dalam hal ini lebih kuat, bahwa penyebutan fi hujurikum itu bukanlah sebuah sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal untuk dijadikan sebagai sebuah syarat robibah yang diharamkan untuk dinikahi. Jelas ya? Semoga jelas insyaallah. Jelas ya? Nah, kalau masih belum jelas, saya bingung lagi gimana cara menjelaskannya. Insyaallah jelas. Contoh yang lain, ini penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ya. Kadang-kadang akan muncul suatu saat permasalahan-permasalahan seperti ini. Kadang-kadang ada seorang mendatangkan syubhat atau yang semisalnya, maka dengan memahami permasalahan ini kita bisa menjawab. Contoh yang lain dalam suratul Isra pada ayat yang ke-31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Khasyata imlaq, khasyatal faqr. Jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Termasuk di antara tujuan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka membunuh anak-anak mereka karena khawatir akan mengurangi rezekinya. Ya, akan semakin banyak yang diurus. Kalau semakin banyak diurus, semakin berkurang rezeki. Subhanallah. Padahal masing-masing sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah diberi rezeki oleh Allah. Anakmu juga sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditetapkan. Nah, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nah,
Kalau ada seorang yang membunuh anaknya, ketika ditanya, kenapa kamu membunuh anakmu? Ya, senang-senang aja. Loh, bukan karena takut miskin? Bukan. Harta saya banyak. Ya, 7 turunan insyaallah tidak habis. Dia bunuh anaknya. Kenapa dia bunuh anaknya? Mungkin karena dia tidak senang akhlaknya misalnya, maka dia bunuh. Apakah diperbolehkan? Kan ayat mengatakan jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Ya, saya membunuh bukan karena takut miskin. Saya membunuhnya karena akhlaknya jelek. Apakah diperbolehkan? Lah, tidak diperbolehkan. Haram. Membunuh anak haram secara mutlak. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini? Min imlaqin, khasyata imlaqin. Karena takut miskin. Kata beliau, ma'anna al-ma'luma al-manhi an qatlil awladi ala ayyi halin. Suatu hal yang telah dimaklumi bahwa dilarang membunuh anak-anak dalam kondisi apapun dengan alasan apapun. Fal faidatu fi dzikri hadhihi al-hala annaha halatun jami'atun lisyarri kullih. Adapun faidah disebutkannya kondisi ini karena takut miskin. Bahwa ini adalah merupakan keadaan yang mengumpulkan seluruh keburukan, seluruh kejahatan. Ya. Membunuh anak itu sudah merupakan tindakan kejahatan besar. Membunuh anak karena takut miskin, ya lebih parah lagi. Menunjukkan buruknya perbuatan itu. Dosa di atas dosa. Kaunuhu qatala bighairi haq. Ketika dia membunuh tanpa hak, itu sudah merupakan dosa besar. Wa qatlu man jubilatin nufus ala shiddati syafaqah alaihi syafaqatun la nadhira laha. Membunuh seseorang yang biasanya tabiat jiwa itu cinta kepadanya, sayang kepadanya. Iya kan? Namanya orang tua secara tabiat pasti sayang kepada anaknya. Nah, ketika dia membunuhnya, waduh, keterlaluan. Menunjukkan tidak punya sifat rahmah sama sekali. Wa kaunu dzalika sadiran anit tasakhuti liqadarillah wa isaati adh-dhanni billah, dan bahwa keadaan perbuatan itu, apa yang dia lakukan itu muncul disebabkan karena dia tidak menerima atau marah terhadap apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika alladziina yaqtuluna auladahum خشية الفقر والإملاق إنما يقتلونهم تبرما وتسخطا بقدر الله فهم قد تبرموا بالفقر هذا التبرم. Maka mereka yang membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, pada hakikatnya mereka membunuh anak-anak tersebut karena marah dan murka terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu masalahnya. Wasa'udhununahum birabbihim, dan mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, haitsu dhannu annahum in abqauhum zada faqruhum, di mana mereka menyangka bahwa apabila mereka membiarkan hidup anak-anak mereka ini, maka kemiskinan semakin bertambah. Banyak anak semakin miskin semakin melarat katanya. Washtaddat faqatuhum, maka semakin berat kebutuhan mereka. Fasara al-amru bil aqs, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya membalik tujuan mereka, maksud mereka itu. Allahu azza wajalla murka kepadanya. Allahu azza wajalla marah kepadanya. Membunuh secara mutlak haram. Apalagi membunuh seorang yang seharusnya secara tabiat dia cinta kepadanya. Dia membunuhnya dengan alasan takut miskin, berarti dia tidak terima terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang berikan rezeki kepada kalian, wahai orang tua, kami juga yang berikan rezeki kepada anak-anak kalian. Masing-masing sudah ditetapkan rezekinya. Ya. Justru banyak anak itu banyak rezeki. Kenapa? Anak itu sendiri rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
anak itu sendiri rezeki. Dan dia sendiri sudah diberikan rezeki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Sebentar, saya cari dulu ayat berapa ini dalam suratul Baqarah. Ayat berapa? Siapa yang ngomong? 228. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum talak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Bu'ulah, ba'al, suami, dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka lagi setelah dijatuhkan talak kepadanya. Yang berhak untuk merujuk adalah suami. Ya, ketika dia menjatuhkan talak, maka dia pun berhak untuk menarik kembali, merujuk kembali. In aradu islahan, apabila mereka menghendaki adanya kebaikan. Islah, suluh. Nah, kata-kata in aradu islahan, apabila mereka menginginkan adanya sebuah kemaslahatan dari rujuknya itu. Apakah ini menjadi sebuah syarat? Ya. Ada seorang lelaki, dia menjatuhkan talak kepada istrinya. Kamu saya cerai. Maka terjadi perceraian. Maka dihitung masa iddah 3 kali haid. Kemudian dalam perjalanan, suami berhak untuk merujuk. Iya, itu haknya dia. Dia boleh merujuk. Dia mengatakan, raja'tuki, saya sudah rujuk kepadamu. Maka ketika seorang merujuk istrinya setelah dia menjatuhkan talak, apakah diperbolehkan secara mutlak? Ya, entah dengan tujuan apa, dengan tendensi apa dia merujuk, diperbolehkan? Atau dia diperbolehkan untuk merujuk istrinya dengan syarat apabila mereka menghendaki adanya sebuah kemaslahatan, adanya sebuah islah, perdamaian, memperbaiki kembali hubungan, dan seterusnya. Faminal ulama man qala innahu min hadzal naw'. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini termasuk dari jenis ayat yang dikecualikan, yang disebutkan sifat namun bukan itu yang diinginkan. Artinya apa? Seorang suami boleh untuk merujuk kembali istrinya dengan alasan apapun. Itu hak dia. Apakah bertujuan untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan atau tidak? Ya terserah dia. Adapun penyebutan ayat in aradu islahan ini ghairu murad. Bukan itu yang menjadi sebuah persyaratan. Namun disebutkannya in aradu islahan, apabila mereka menghendaki kemaslahatan, ya, bahwa ini adalah sesuatu yang biasanya terjadi. Bahwa seorang suami kalau dia merujuk istrinya, biasanya tujuan utamanya adalah ingin kembali memperbaiki kondisi dan keadaan rumah tangga. Ya. Tapi apakah itu menjadi syarat? Nah, sebagian ulama mengatakan tidak. Wa annahu yastahiqqu radduha sawa'un arada al-islam lam yuridhu. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan maka seorang suami tetap memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya. Apakah dia berkeinginan untuk islah
atau tidak. Ya, yang terpenting bagi dia adalah dia ingin kembali. Ya. Sehingga kalau berdasarkan pendapat pertama ini, ketika ada orang datang bertanya, apa tujuanmu untuk merujuk kembali istrimu? Kata suaminya, apa urusanmu? Terserah saya dong. Saya mau islah, mau memperbaiki atau tidak, terserah saya punya hak. Ini pendapat yang pertama. Fayakunu dzikru hadzal qaid hathan ala luzumi ma amara Allah bihi. Sehingga penyebutan sifat ini adalah merupakan anjuran untuk senantiasa menetapi dan komitmen terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahwa biasanya seorang suami ketika dia merujuk istrinya tujuannya adalah memperbaiki kembali hubungan rumah tangga. Islah. Min qasdil islah, tujuannya adalah islah. Wa tahriman liraddiha ala wajhil mudarrah, dan diharamkan untuk merujuk kembali istrinya dengan tujuan untuk memudaratkan dia, diharamkan. Wa in kana yamliku raddaha, meskipun memang seorang suami masih punya hak untuk merujuk kembali istrinya. Kadang-kadang seorang suami dia ketika menjatuhkan talak 1 kepada istrinya, 3 kali haid, dibiarkan lama ini. Sekali haid, 2 kali haid. Begitu sudah akan suci dari haid yang ketiga, dia datang, sudah kamu saya rujuk kembali. Balik dia. Nah, tujuannya apa? Ya, sekedar ingin memperlama saja. Nah, atau mungkin tujuan yang lain, supaya dia yang mengkhulu, bukan si suami yang menceraikan, tapi si wanita yang minta cerai, mengkhulu, dapat kembali mahar. Ya. Katanya kalau istri yang meminta khulu, maka si suami terhormat. Bukan saya yang minta cerai, bukan saya yang menceraikan kok. Ya, dia yang khulu kepada saya. Ya sudah gitu. Nah, ini dia jatuhkan talak, tapi dibiarkan. Mendekati akhir masa iddah, dirujuk kembali supaya lama gitu. Untuk memuaskan, mungkin dia sakit hati atau apa, ingin sekedar memuaskan. Nah, tidak lepas begitu saja. Dibiarkan dengan merasakan penyiksaan batin. Nah, lalu setelah itu dijatuhkan lagi talak kedua, dibiarkan lama lagi, diulur-ulur. Jadi bukan bertujuan untuk islah. Ya. Maka kalau berdasarkan pendapat yang pertama ini boleh. Boleh, meskipun dia zalim. Karena tujuannya adalah memudaratkan. Wa minal ulama man ja'ala hadzal qaid 'ala al-asli al-'am. Di antara para ulama ada yang menjadikan sifat ini in aradu islahan, kembali kepada hukum asalnya, bahwa ini adalah sebuah syarat. Ini syarat. Tujuan Anda merujuk istri Anda apa? Kalau tujuannya adalah untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga, oh ya bagus. Itulah yang diinginkan. Kenapa? Karena Allah mengatakan in aradu islaha. Nah, tujuan Anda untuk merujuk kembali istri apa? Yes, terserah saya. Ya, saya ingin pokoknya dia biar tersiksa batinnya. Jadi bukan bertujuan untuk islah. Ini tidak boleh. Berdasarkan pendapat yang kedua ini mengatakan tidak boleh. Syarat harus dengan tujuan islah. Kalau bukan bertujuan islah, maka rujuknya tidak sah. Wa anna zawja la yastahiqqu raj'ata zawjatihi fi 'iddatiha illa idza qasada al-islah. Dan bahwa suami tidak berhak untuk merujuk kembali istrinya dalam masa iddahnya kecuali apabila dia bertujuan untuk islah, memperbaiki kembali hubungan rumah tangga. Fa amma idza qasada dhidda dzalika fala haqqa lahu fi raj'atiha. Adapun jika dia bertujuan selain dari itu, ingin menyiksa istri, ya, ingin menyiksa batinnya dan seterusnya, maka tidak ada hak bagi seorang suami untuk merujuk istrinya. Kata beliau, wa hadza huwas shawab. Ini pendapat yang benar.
Yaitu pendapat yang kedua yang beliau kuatkan, bahwa ayat in aradu islahan ini menjadi sebuah syarat diperbolehkannya seorang suami merujuk istrinya. Kalau tidak, maka tidak ada rujuk. Jadi ayat ini kembali kepada hukum asal secara umum, bahwa penyebutan in aradu islahan adalah syarat. Contoh yang lain dalam suratul Baqarah ayat 283 tentang jual beli. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Dalam suratul Baqarah ayat 283. Dan apabila kalian dalam kondisi melakukan perjalanan safar dan kalian tidak mendapati notulen yang menulis kejadian transaksi, bukti terjadinya transaksi jual beli di antara kalian. Kenapa? Karena kalian dalam kondisi safar. Maka boleh dengan cara rihanun maqbudah. Dengan cara ar-rahn, pegadaian. Gadai yang sudah diambil, diqabd. Ya, misalnya ada si A bertemu dengan si B dalam perjalanan safar. Biasanya dalam perjalanan safar mau mencari saksi sulit, ya. Yang mempersaksikan transaksi tersebut. Maka si A ingin membeli barang si B. Ingin membeli barang si B. Misalnya dia ingin membeli mobil si B. Nah, tidak ada saksi, tidak ada tukang tulisnya yang akan menulis adanya transaksi tersebut, sehingga beralih kepada rahn, gadai, menggadaikan barang. Nah, apa hukum menggadaikan barang di saat safar ketika terjadinya jual beli sebagai jaminan? Diperbolehkan. Namun disebutkan di sini rihanun, gadai yang maqbud, yang dia sudah mengambilnya. Artinya dia berada di tangannya. Berada di tangannya. Misalnya dia membawa emas, lalu dia menggadaikan, nih sebagai jaminannya emas, ya, kamu pegang. Kalau ini tidak jadi masalah. Tapi kalau gadai tersebut gadai terhadap satu barang yang barang itu tidak ada di tempat karena sedang safar, saya menggadaikan barangku yang ada di rumah misalnya, jadi dia belum memegangnya. Dia belum memegangnya. Belum ada di tangannya. Apakah diperbolehkan? Nah, ini kembalinya kepada dalam memahami ayat ini, farihanun maqbudah. Apakah disyaratkan gadai ketika safar tersebut pada saat terjadinya transaksi jual beli, lalu jaminannya adalah menggadaikan barang? Apakah menggadaikan barang tersebut sifatnya harus, ya, dipegang, harus dikuasai, diqabd atau tidak? Ya. Sebagian memahami bahwa kata maqbudah ini adalah sebuah syarat. Jadi kalau barang gadai tersebut belum dikuasainya, maka tidak dibetulkan, tidak dibenarkan pegadaian tersebut. Jadi gadainya harus sudah dikuasai. Ma'anna rahna yasihhu hadaran wa safaran. Padahal yang namanya pegadaian itu sah baik ketika safar, baik ketika hadar. Nah, jadi di sini ada dua permasalahan tentang penyebutan ala safarin dan tentang maqbudah. Ya, apabila kalian dalam kondisi safar, lalu kemudian terjadi pegadaian. Apa hukum pegadaian? Apakah pegadaian itu hanya diperbolehkan ketika safar? Jawabannya tidak, ya.
Gada itu kapan saja, ketika safar atau ketika tidak sedang melakukan perjalanan safar. Lalu apa faedahnya? Wa in kuntum ala safarin. Apa manfaat dari disebutkannya ala safar? Apabila kalian sedang melakukan perjalanan safar. Kata beliau, anna Allah dzakara a'la al-halat wa ashadda al-hajat lirrahn. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini kondisi yang paling tinggi dan kebutuhan yang paling mendesak untuk digadaikan sebuah barang. Maksudnya apa? Kalau digadaikannya barang dalam kondisi safar diperbolehkan, apalagi ketika sedang tidak safar. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu kata-kata uff. Uff, yakni menunjukkan kegusaran kamu kepada orang tuamu. Gusarnya kamu kepada orang tuamu dengan kata-kata itu sudah tidak diperbolehkan. Itu haram. Apalagi yang lebih dari itu, sampai mukul orang tua, sampai membunuh orang tua, lebih diharamkan lagi. Maka demikian pula makna dari ayat ini, bahwa disebutkannya safar, bahwa ini adalah merupakan kondisi yang sangat dibutuhkannya adanya pegadaian ketika seorang membutuhkan pegadaian tersebut. Kalau menggadaikan di saat safar diperbolehkan, apalagi ketika hadar, ketika tidak sedang safar. Nah, fa ahwaju ma yahtaju al-insanu lirrahn fi hadhihi al-hala allati ta'adzarat fiha at-tawthiqat illa birrahn al-maqbud. Maka yang paling dibutuhkan oleh seseorang untuk adanya gadai, menggadaikan barangnya dalam keadaan seperti ini, yaitu ketika safar. Sebab biasanya seorang ketika safar sulit untuk mencari penguat-penguat yang lain untuk menguatkan sebuah transaksi. Cari saksi sulit, ya. Cari tukang tulis, ya, untuk dikuatkannya ada transaksi jual beli tersebut juga sulit. Maka diadakanlah rahan, gadai. Gadaikan barang, ya, sebagai jaminan bahwa jual beli itu benar-benar telah terjadi. Nah, maka kata beliau rahimahullah taala bahwa penyebutan ala safar ini bukanlah sebuah syarat, ya. Sebab yang namanya menggadaikan diperbolehkan ketika safar dan juga ketika hadar. Wa kama qalahu an-nas fi qaidi safar fakadzalika la sahih fi qaidihi bil qabd. Demikian pula kata beliau yang sahih dalam penyebutan farihanun maqbudah. Barang yang digadaikan harus sudah dikuasai. Kata-kata maqbudah itu bukanlah syarat. Kalau seandainya seorang mengatakan saya menggadaikan barangku, ya, yang ada di rumah, itu sudah saya gadaikan, itu menjadi gadai kepadamu, ya, tapi barangnya nanti kamu ambil setelah kita pulang dari perjalanan safar. Yang sahih dari pendapat para ulama, hukumnya diperbolehkan. Nah, contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'la ayat 9, fadzakir in nafa'ati dzikra. Sampaikanlah peringatan apabila peringatan itu bermanfaat. Apabila peringatan itu bermanfaat. Nah, seseorang ingin menyampaikan nasihat kepada orang lain. Dia ingin menyampaikan nasihat, ya, dalam keadaan dia mengetahui kalau dia sampaikan pun tidak bermanfaat. Apakah diperbolehkan? Atau diperbolehkan seorang untuk menyampaikan nasihat itu kalau memberi manfaat? Jadi kalau tidak memberi manfaat, ya tidak perlu disampaikan nasihat itu. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah,
ketika seseorang menyampaikan nasihat, maka tidak keluar dari 3 keadaan. Ada kalanya nasihat itu memberi manfaat. Yang kedua, ada kalanya nasihat itu mendatangkan kemudaratan. Iya kan? Nah, kamu nasihati dia, bukannya memberi manfaat, justru dapat menimbulkan kemudaratan. Ya, oleh karena itu dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, harus melihat kondisi. Kata para ulama, apabila seseorang mengingkari sebuah kemungkaran yang dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, yang tidak usah kamu ingkari. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan bagian dari bentuk nasihat. Jadi nasihat itu bisa bermanfaat, bisa pula memudaratkan. Ya. Atau yang ketiga, tidak memberi manfaat, tidak juga menyebabkan timbulnya kemudaratan. Ini 3 keadaan. Nah, apabila memberi manfaat, ini jelas sepakat para ulama bahwa sampaikan kalau itu memberi manfaat. Semoga saja Allah beri hidayah. Apabila menimbulkan kemudaratan, ya, maka jangan. Sepakat para ulama, jangan menyampaikan nasihat, karena akan menimbulkan kemudaratan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat ketika mereka hendak mencegah orang Badu yang kencing di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan. Ya, jangan engkau mendatanginya. Kenapa? Akan menyebabkan timbulnya kemudaratan yang lebih besar. Yang ketiga, ketika engkau menyampaikan nasihat, ya, secara zahir nasihat itu tidak memberi manfaat, tidak juga mendatangkan kemudaratan. Ya. Meskipun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada saat seorang menyampaikan nasihat tentu harapan besar yang dinasihati itu menerima nasihat. Ya. Maka meskipun secara zahir nampak tidak memberi manfaat dan tidak juga memudaratkan, namun harapan itu ada. Sehingga kata para ulama tetap sampaikan nasihat. Semoga saja dengan nasihat yang disampaikan kepadanya itu akan membuka hatinya. Allah Azza wa Jalla membuka hatinya dan memberikan kepadanya hidayah. Berapa banyak dari orang-orang yang dahulu dikenal keras terhadap Islam, sangat kuat permusuhannya terhadap Islam, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum mengenal Islam, beliau dikenal dengan sikap kerasnya terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya hidayah. Ya, sebelum dia masuk ke dalam Islam, itu sulit bagi yang lain untuk melihat bahwa Umar ini akan masuk ke dalam Islam. Sampai salah seorang mengatakan bahwa ya, tidak akan masuk Islam Umar sampai keledainya Khattab itu masuk Islam. Sampai keledainya masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Artinya tidak mungkin bisa masuk ke dalam Islam. Tapi subhanallah, Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sampaikan nasihat, sampaikan. Nah, diharapkan dari apa yang disampaikan dari nasihat tersebut, insyaallah taala akan memberi manfaat. Walhasil, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, di sini beliau masih banyak menyebutkan contoh-contoh permisalan tentang adanya beberapa ayat yang itu keluar dari keumuman hukum asal. Disebutkannya sifat, tapi penyebutan sifat ini bukan dianggap sebagai sebuah persyaratan untuk memunculkan sebuah hukum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Semoga beberapa permisalan yang kita sebutkan memperjelas apa yang kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.